selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang prospektus perusahaan, yaitu IPO perusahaan PT Tang Dunia Internusa Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu UNTD. Bergerak di industri sepeda dan industri sepeda motor dan roda 2 dan 3. Nah, ini adalah prospektus finalnya ya teman-temannya. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya buatkan juga ya teman-temannya. Nah, mungkin ada perbedaannya teman-temannya. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan nama PT Tang Dunia Internusa, sebagaimana termaktub dalam Akte Pendirian Perusahaan Terbatas nomor 15 tanggal 12 April tahun 1988 yang dibuat di hadapan Nyonya Greta Riesti Jawatie SH Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan Akta Pendirian Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2 7406 HT01.01 TH88 tanggal 22 Agustus tahun 1988 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 1330.92 tanggal 15 Mei 1992. Kegiatan usaha perusahaan pada saat pendirian antara lain: yang pertama, berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor ekspor lokal dan antar pulau. Yang kedua, berusaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, satu dan yang lain dalam arti kata seluas-luasnya. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Alam Sutera, Boulevard nomor komplek 12A, Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.tangduniainternusa.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut ke ini dia. Ini adalah contoh produknya teman-teman. Nah, ini ada sepeda listrik ya, dan juga motor listrik itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia untuk harganya teman-temannya. Mungkin pernah kita lihat juga ya teman-temannya, ada juga sepeda listrik dan juga motor listrik ya. Mungkin masih agak mahal sih untuk harga-harganya. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.666.666.700 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 25%. Harga penawaran yaitu untuk finalnya yaitu 240. Jadi dana diperoleh sekitar 400 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 11 Januari sampai 22 Januari tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 1 Februari sampai 5 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 5 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 7 Februari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu YP Nilai Aset Sekuritas Indonesia dan juga OD BRI dan Alexa Sekuritas masuk ke papan utama. Itu dia teman-teman. Kalkulasi untuk informasi perusahaan IPO ini tidak ada perubahan sama sekali. Jadwalnya tetap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, rencana penggunaan dana. Seluruh dana hasil dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk perusahaan untuk modal kerja dan untuk melakukan pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan moped, antara lain untuk pembelian rem, baterai, dinamo, receipt, multi informasi display, speedometer digital, GPS, brake system, dan suspension. Keterangan lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di prospektus di bab 2-nya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya itu 25 per saham. Nah, kalau kita lihat sih ada 5 yang pemegangnya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih yang paling banyak pegang adalah Pak Tan Jo Ing. Nah, jadi kita lihat untuk jumlah modal ditetapkan dari stok company adalah sekitar 6,6 miliar. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Nah, seperti biasa, tidak terdapat pihak memperoleh efek bersifat ekuitas. Nah, untuk pembatasan atas sahamnya teman-temannya dengan harga atau nilai konversi atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyataan pendaftaran ke OJK. Dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu.
Andre Mulyadi, Stephen Mulyadi, dan Henry Mulyadi selanjutnya disebut sebagai para pemegang saham pengendali perusahaan telah bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya pada perusahaan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Hal ini telah diungkapkan oleh para pemegang saham pengendali perusahaan pada surat pernyataan pada 12 Oktober tahun 2023 itu. Nah, ada juga tidak ada nama tuh saham pendiri ya, itu saham Tusteri itu. Nah, kalau kita juga sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Sentral Asia Tbk berdasarkan surat nomornya ini dan tanggal 30 Mei tahun 2023 dan dari PT Bank OCBC NSP Tbk berdasarkan nomor suratnya ini juga teman-teman tanggal 25 November tahun 2022 itu dia. Nah, jadi kalau kita sih mereka nih ada nama tuh tidak boleh jualannya teman-temannya itu. Nah, sesuai dengan pembatasan atas sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur kepemilikan perusahaan ini. Nah, ini dia teman-teman, ada Pak Teng Tao Ing, nah ada Stephen Mulyadi, Andre Mulyadi, Henry Mulyadi. Nah, lalu ada masyarakat. Nah, kalau kita sih si Henry Mulyadi ini ada di nama tuh BEK ya, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dan juga banyak sekali ya anak-anak ya untuk yang terhubung ke saham-saham lainnya itu. Nah, kita juga untuk nama tuh dewan komisarisnya. Nah, Pak Tan Erik Raharjo Prianto komisaris utamanya. Nah, kalau kita sih dia pegang paling banyak di sini ya teman-temannya, PT Tang Dunia Wahana, PT Bintang Timur, PT Tang Dunia Indonesia itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, Potak Sihotang. Nah, ini dia. Ini kalau kita sih dia ada pegang juga PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk. Nah, dia juga ada pegang yang TBK juga ya teman-temannya. Nah, dan juga kita bisa lihat dia jabatannya yang lain-lain teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk Pak Stephen Mulyadi, direktur utamanya kalau kita sih ada direktur utama PT Asia Power Teknologi. Nah, saat ini semua ini teman-temannya. Nah, ada juga PT Tang Dunia Indonesia, ada juga PT Perdana Bina Bersama juga itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau Pak Andre Mulyadi ini dia direkturnya teman-teman. Dia megang juga di PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk atau bisa disingkat kode emiten itu baik. Nah, itu ternyata dia pegang juga teman-teman itu. Nah, ini juga untuk direkturnya nih sampai saat ini ya teman-temannya, ini dia. Nah, dia menjabat itu masih saat ini semua. Nah, yang megang jabatannya teman-teman sampai saat ini itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini Henry Mulyadi juga ada juga ya teman-temannya sebagai komisaris utamanya di PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk itu. Oke, kalau kita lihat sih untuk harga IPO-nya di 170 ya. Untuk back untuk saat ini kita hati-hati ya teman-teman, lumayan juga sih. Apakah UNTD akan mendekati untuk harga back? Kita tidak ada yang tahu ya teman-teman itu. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Nah, kita lihat untuk jumlah asetnya ya. Di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2022 lumayan juga sih meningkat juga. Nah, di tahun 2023 lumayan juga meningkatnya. Untuk jumlah liabilitasnya kalau kita sih di tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat juga. Di tahun 2022 lumayan juga meningkat. Di tahun 2023 meningkat. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan untuk utangnya. Jadi untuk jumlah ekuitasnya kalau kita sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, kita lihat untuk penjualan netonya. Di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Di tahun 2022 menurun lagi dia. Nah, mungkin penjualannya itu menurun ya teman-temannya. Apalagi sepeda tuh kurang diminatnya lagi. Nah, di tahun 2020 kemarin itu memang lagi happy-nya ya teman-temannya sepeda itu. Nah, lalu kita lihat untuk di tahun 2022 dan di tahun 2023 di bulan Juli. Kalau kita lihat sih di tahun 2023 meningkatnya tuh hampir 100%-nya dibandingkan di tahun 2022 itu. Nah, kita langsung saja untuk melihat nama tuh laba periode tahun berjalannya. Kalau kita sih di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 dia meningkat sedikit itu. Nah, kalau kita bandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 sampai di bulan Juli, nyata meningkatnya itu 100%-nya untuk laba berjalannya teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangannya. Nah, jadi kita bisa dapat teman-teman, kalau kita lihat tadi penjualannya itu meningkatnya 93,6% dibanding di tahun 2022. Nah, jadi untuk laba tahun berjalannya meningkatnya tuh 114,2% dibandingkan di tahun 2022. Itu dia. Nah, kita bisa lihat ya untuk rasio pertumbuhannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke
kebijakan dividen. Nah, kalau kita lihat sih, perusahaan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan dimulai dari tahun buku 2024. Artinya di tahun 2025 nanti mau bagi dividen. Katanya kan mau dimulai tahun buku 2024 ini itu. Setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam grup. Nah, itu dia. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek untuk di bab 11 yaitu prospectus ini. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke policy UNTD ini untuk di tahun 2022 dan di tahun 2023 untuk harga di 240. Ini adalah harga finalnya itu. Untuk PBP-nya di tahun 2022 itu 9,51 kali, di tahun 2023 7,44 kali. Untuk pelnya di tahun 2022 itu 38,02 kali, untuk di tahun 2023 20,29 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu 25,24, di tahun 2023 32,27. Untuk delnya di tahun 2022 itu 353,35%, di tahun 2023 287,02%. Untuk E-nya di tahun 2022 25,01%, di tahun 2023 36,66%. Untuk EPS di tahun 2022 6,31, di tahun 2023 11,83. Untuk jumlah sahamnya 6,6 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 itu 168 miliar, di tahun 2023 itu 215 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 itu 42 miliar. Untuk di tahun 2023 jika disetahunkan yaitu 78,8 miliar. Untuk total hutangnya di tahun 2022 itu 594 miliar. Untuk di tahun 2023 itu 617 miliar. Untuk market cap di 240 yaitu 1,6 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2022 dan di tahun 2023. Kalau kita sih masih mending di tahun 2023 ya dibanding di tahun 2022. Nah, apalagi kalau kita sih untuk total hutangnya di tahun 2022 ke tahun 2023 tuh ternyata di tahun 2023 tuh agak sedikit meningkat ya. Tapi untuk laba bersihnya tuh meningkat di tahun 2023 ini teman-teman. Itu. Nah, lalu ekuitasnya juga meningkat, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke penjamin emisi efeknya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, siapa sih yang pegang bank itu paling banyak. Nah, ternyata sih PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia yaitu YP pegang sekitar 75,5%. Lalu PT BLI dan Alexa Sekuritas yaitu OD sekitar 24,5%. Nah, artinya kita sudah tahu ya. Nanti untuk pergerakannya kita lihat pada saat nama tuh nilainya teman-teman yaitu YP. Apakah YP akan tampung atau mas sebaliknya itu. Oke, kita lanjut lagi yaitu pencatat terpusat yaitu polling element. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu penawaran umum saham perusahaan dengan dana dihimpun yaitu 400 miliar. Masuk dalam penawaran umum golongan kedua. Nah, ini dia. Di bawah yaitu 500 miliar ya teman-teman ya. Jadi masuk ke golongan kedua. Untuk penawaran umum ini batasan paling sedikit adalah sebesar 10% yaitu 37,5 miliar. Nah, jadi dia ini sekitar 10% dia teman-temannya itu. Nah, mana yang paling besar yang akan ditentukan sejak penawaran awal tadi itu. Nah, jadi kita tahu ya ternyata hanya 10% saja yaitu 37,5 miliar. Tapi lumayan besar juga ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin minat mau melakukan pemesanan untuk saham UNTD ini bisa dipesan ya teman-temannya dimulai di tanggal 1 Februari tahun 2024 sampai di tanggal 5 Februari tahun 2024 sampai di jam 12 siang. Itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham UNTD dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan dalam penjualan, tapi di tahun 2023 sampai bulan Juli mulai mengalami peningkatan. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk seluruh modal kerja. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham UNTD adalah YP dan OD. Style history lumayan menarik, sling hijau dan arah. Dan untuk OD, terakhir bahwa MSCI ditutup zona hijau. Dan YP jangan sekali nama itu mengecewakan, sehingga ditutup di arah itu. Mari kita lihat dulu. Nah, ini untuk YP ya teman-teman. Nah, terakhir udah bawa back juga ya, bisa 2 kali arah teman-teman itu. Nah, tapi ini kalau nggak salah sih back ini nggak ada nama tuh pisau alamat. Nah, nanti saya jelaskan juga. Untuk ADCP yaitu minus ya. Untuk win 2 kali arah. Untuk AKO 1 kali ALB. Kakes 20%, tool 1 kali arah, cabut 1 kali arah. Untuk ini mix juga 1 kali arah, pinti 10%.
Nah, untuk di tahun 2023, bimbel 6 kali ALB, HIL 6%, NNS 6%, LR 3%, dan Saber 2 kali ALA. Nah, untuk LR kemarin itu ada visit alamat, jadinya 3% ditutup teman-teman itu. Nah, untuk BLI dan Reksa Sekuritas itu OD, kalau kita sih BLIS 6%, terus juga DAK 1 kali ALA, lalu ada minus juga. Nah, untuk buka 1 kali ALA, MMU 2 kali ALA, LANS 13 kali ALA, MTEL minus, UMPP minus, lalu cabut 1 kali ALA, beli kuning, pinti 10%. Nah, untuk di tahun 2023 cuan 6 kali ALA, untuk NNS 6%, AMN 3%, lalu MSJA ditutup di 15%, yang baru saja ngawal. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk terikutnya itu lumayan ya teman-teman ya. Tapi, ini saya bilang tapi dulu ya. Nah, karena umurnya ada nama itu PC Alamet teman-teman. Kemarin itu saya juga mau ikut, tapi nggak jadi teman-teman. Karena barengan sama IPO lainnya juga teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut dulu. Yang keempat, IPO saham UNTD tergolong lumayan agak mahal valuasinya. Saham UNTD ini mirip seperti saham BEK teman-teman. Itu. Nah, apalagi BEK ini lagi digoreng ya teman-teman. Itu. Yang kelima, sepeda dan motor listrik sudah mulai diminati pasar. Mungkin kedepannya akan ramai nantinya teman-teman. Itu. Yang keenam, IPO saham UNTD jadi kurang menarik bagi saya. Ada visit alamat teman-teman. Sama seperti LL dulu teman-teman. Ya, mungkin LL dulu tuh lumayan juga sih. Nah, tapi ini agak berbeda teman-teman. Semua nasabah untuk nilai banyak sekali dapat teman-teman. Ada yang dapat 13%, 25%, 50%, bahkan ada yang 100% katanya rumornya itu. Nah, ini bagi saya kurang menarik teman-teman. Kenapa? Kita lihat saja seperti MSJA kemarin. MSJA kemarin itu juga ada nama itu PC Alamet untuk di itu OD-nya teman-teman. Ini OD juga pasti ada nih teman-teman untuk UNTD ini. Di MSJA aja kemarin itu langsung bukanya hijau memang, tapi langsung merah deh teman-teman. Banyak sekali yang pegang visit alamat itu jualan teman-teman. Nah, takutnya nanti yang pegang visit alamat ini pada saat listing nanti langsung jualan teman-teman. Ya, pikir saja, kita kan sudah dapat lumayan juga teman-teman pada saat nama itu penjatahannya itu. Misalkan dia ikut nama itu visit alamat 1M. Nah, misalkan dapat 15%, artinya 150 jutaan teman-teman. Nah, ya kalau misalkan dia naik berapa persen kan 10% aja lumayan itu teman-teman, langsung cepat jualan. Saya aja pasti begitu teman-teman itu. Ya, daripada kita tunggu-tunggu nanti kena guyur, lebih baik kita langsung buang saja teman-teman pada saat nama itu listing. Nah, kalau teman-teman pasti begitu juga, saya juga pasti begitu itu. Nah, itulah jadinya kurang menarik teman-teman untuk IPO saham UNTD ini. Kemarin saya ada juga buat ya teman-temannya, saya harap nggak ada nama itu PC Alamet, ternyata ada teman-teman. Nah, itulah kenapa jadinya kurang menarik untuk UNTD ini teman-teman. Itu padahal oke lah, bagus ini. Tapi gagal ada PC Alamet ini, ya jadi gini teman-teman. Ya bisa saja nanti pada saat listing taunya dia hijau langsung merah teman-teman. Nah, sama seperti MSJ kemarin. Paling buang dulu bang PC Alamet dulu, baru naik lagi ke atas dia itu. Atau sebaliknya, langsung log A dia teman-teman, dan tidak ada nama itu langsung dikunci oleh bandar. Nah, kalau yang dikunci bandar, cuan banget itu yang ikut PC Alamet teman-teman. Mungkin saya akan nyesal banget nggak ikut itu. Tapi menurut saya sih nggak mungkin sih, pastinya banyak sekali tekanan net sale-nya nanti teman-teman itu. Nah, jadi untuk UNTD ini itulah kenapa saya bilang kurang menarik. Nah, lalu yang ketujuh, IPO saham UNTD lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek saja, IPC. Yang penting cuan aja itu. Nah, mungkin saya akan ikut sedikit mungkin akan tambah muatan di market nanti teman-teman itu. Ya, kita gak ada tahu namanya market teman-teman, apalagi IPO saham ini lagi banyak nama tuh gocekan teman-teman. Lihat aja seperti SMGI kemarin aja, banal aja sampai cut loss ada teman-teman, dimakan oleh si underweight-nya 5 juta lot teman-teman di 141 di ALA, dimakan oleh underweight-nya. Apalagi seperti ini teman-teman sahamnya, apalagi UNTD ini barengan sama Ali, terus juga Tox, MPix teman-teman. Kalau nggak salah sih 4 dia barengan untuk listing di tanggal 7 nanti teman-teman, 7 Februari tahun 2024 ini. Nah, apalagi kalau barengan ini teman-teman, pastinya dana itu pecah semua. Jadi bingung nanti ya teman-teman itu. Nah, jadi teman-teman bisa kondisikan saja mau ikut yang mana saja, benar-benar pasti itu. Itu aja saran saya teman-teman. Oke,
Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan untuk IPO saham UNTD untuk Popestus finalnya. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman yang ikut? Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.